Kisah ini dimulai dari Chili, di mana kita diperlihatkan sebuah area terpencil di Chili. Di sini ada sebuah tambang yang sangat besar. Semua orang yang tinggal di sekitar bekerja di tambang ini untuk mencari nafkah, dan hari ini tanggal 5 Agustus tahun 2010 diperlihatkan bahwa beberapa orang desa sekali lagi pergi bekerja di dalam tambang seperti setiap hari. Sementara itu, di sisi lain, insinyur tambang atau petugas keselamatan ditunjukkan pergi ke pemilik tambang dan memberitahunya bahwa dia menemukan sepotong kaca di dalam tambang. Sebenarnya, ketika mereka menggali gunung dan tanah, mereka sengaja meletakkan potongan kaca di sana agar jika ada batu yang bergeser di dalam tanah, kaca akan pecah dan mereka akan mengetahuinya. Dia mengatakan bahwa kita harus menghentikan pekerjaan tambang, tetapi pemilik tambang mengatakan bahwa kita tidak bisa melakukan itu. Kamu harus terus bekerja. Di sisi lain, kita diperlihatkan truk yang membawa 33 orang masuk ke dalam tambang. Tambang ini begitu besar sehingga mereka memerlukan beberapa jam untuk mencapai tempat mereka dan sekarang berada 1.700 kaki di bawah tanah. Namun ada juga penambang yang berada 600 kaki lebih dalam dari mereka. Selama 10 tahun terakhir mereka telah menggali jauh ke dalam tanah. Di sana juga diperlihatkan petugas keselamatan. Ketika dia masuk ke dalam tambang, dia melihat banyak pecahan kaca di sana. Melihat itu, dia merasa takut dan kemudian dia juga melihat retakan besar di dinding, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak bisa menghentikan pekerjaan karena pemilik telah memerintahkan bahwa pekerjaan harus terus berjalan. Sekarang berada 1.700 kaki di bawah tanah di mana 33 penambang sedang bekerja. Tiba-tiba tanah di sana mulai bergetar. Semua orang menjadi sangat panik. Petugas keselamatan datang ke sini dan memasukkan mereka semua ke dalam mobil dan mencoba membawa mereka keluar dari sini. Tetapi kemudian, karena batuan jatuh di depan, jalan keluar mereka sepenuhnya tertutup. Sekarang mereka tidak tahu harus berbuat apa. Lalu mereka memutuskan untuk turun 600 kaki lagi ke bawah di mana penambang lain bekerja. Karena ada jalan keluar dari sana, mereka mengarahkan kendaraan mereka ke arah itu. Tetapi kemudian mereka melihat ada 2 penambang lagi yang berlari di belakang kendaraan. Salah satu dari mereka bernama Mario. Mario menarik tangan mereka berdua ke atas dan ketika mereka sedang turun 600 kaki lebih dalam, tiba-tiba ada mobil lain di depan mereka yang merupakan mobil para penambang yang bekerja 600 kaki di bawah mereka. Sebenarnya di sana juga jalanan sudah sepenuhnya terblokir karena batu jatuh dan sekarang jalan di depan mereka juga mulai retak. Itulah sebabnya semua orang menyelamatkan diri dengan turun dari mobil dan menepi, dan sebelum mereka bisa memahami apa yang terjadi, sebuah batu besar jatuh di depan mereka yang menutup jalan. Banyak orang sudah terluka. Mereka ingin merawat rekan-rekan mereka, tetapi mereka tidak memiliki fasilitas yang memadai dan ketika debu benar-benar hilang dari sini, Mario melihat bahwa sebuah batu besar telah jatuh di jalan mereka yang menggali atau pergi ke sisi lain sepenuhnya mustahil. Di luar, kita diperlihatkan bahwa keluarga semua penambang ini telah berkumpul di luar tambang karena semua orang sudah tahu bahwa ada kecelakaan di dalam tambang dan orang-orang di dalam terjebak di sana. Berita menyebar ke seluruh dunia seperti api melalui media. Di dalam tambang, kita diperlihatkan seorang pengawas bernama Louis yang menghitung semua orang. Dia mengetahui bahwa ada 33 orang di sini. Sekarang di sini ada area pengungsian yang dibuat untuk kejadian seperti ini. Tapi dia mengatakan bahwa hanya 30 orang yang bisa masuk ke sana dan kita 33 orang. Sekarang, Mario yang bersama mereka mengatakan bahwa di sini juga ada cerobong. Jika kita mau, kita bisa keluar melalui cerobong karena di sana akan ada tangga. Lalu, Supervisor Louis membawa 29 orang menuju area pengungsian, sementara Mario membawa 2 orang menuju cerobong dan segera ketiganya sampai di cerobong. Lihat di mana Mario mencoba naik ke atas melalui tangga cerobong dan ketika dia naik sedikit, dia melihat bahwa tidak ada tangga di atas. Sebenarnya mungkin karena guncangan gempa, tangga tersebut sudah sepenuhnya rusak dan sekarang ketiganya merasa putus asa di sini. Sementara itu, 30 orang ditunjukkan telah mencapai area pengungsian. Di sana mereka melihat bahwa pasokan makanan untuk mereka sangat sedikit dan mereka juga tidak memiliki obat-obatan. Dan sekarang Mario juga tiba di area pengungsi bersama rekan-rekannya. Mereka semua tidak tahu apakah ada yang akan datang untuk menyelamatkan mereka karena mereka semua berada jauh di bawah tanah. Sekarang ketika mereka tenggelam dalam pikiran mereka, tiba-tiba tanah mulai bergetar lagi. Semua menahan napas. Mereka merasa bahwa akhir hidup mereka telah tiba. Mereka tidak melihat apapun selain kegelapan di depan mereka dan semuanya berdoa dengan khusyuk dan kemudian gempa berhenti dengan sendirinya. Sementara itu, di luar tambang ditunjukkan bahwa keluarga dari 33 orang ini telah datang. Mereka ingin bertanya kepada petugas tambang tentang yang di dalam.
apa yang terjadi, tetapi dia mengeluarkan pistolnya dan mencoba mengusir mereka. Namun, mereka tidak ingin pergi dari sana karena orang-orang mereka terjebak di bawah tambang. Jadi, mereka mulai membuat keributan di sana dan berdiri di luar sepanjang malam. Keesokan paginya, kita diperlihatkan seorang petugas tambang yang pergi ke Presiden Chili dan memberitahunya bahwa tersebar ke seluruh dunia. Presiden berpikir benda perwira tambang ini benar dan dia berkata bahwa Anda memiliki sesuatu untuk menyelamatkan mereka. Lakukan keesokan paginya ditunjukkan bahwa petugas tambang mencapai keluar dari tambang. Di tambang tempat 30 orang terjebak, dia meyakinkan keluarga mereka semua bahwa dia akan menyelamatkan mereka semua. Dan sekarang dia pergi ke cacing di dalam tambang dan mengatakan bahwa kita harus menyelamatkan 30 orang itu. Tetapi cacing di dalam tambang mengatakan bahwa tidak mungkin ada kecelakaan besar di dalamnya. Tidak mungkin ada yang tersisa di dalamnya dan tidak mungkin mencapai tempat mereka semua bekerja. Bagaimanapun, hanya ada 3 hari makanan di sana dan itu akan membawa kita beberapa bulan untuk sampai ke sana dan pada saat itu, jika kita sampai di sana, mereka semua akan kelaparan dan sekarang Menteri Maine, petugas Maine, yakin bahwa orang yang mengatakan Wall Maine mengatakan persis apa yang dia katakan. Kita tidak bisa memulai operasi ini. Karena tidak ada seorang pun yang hidup di dalam, dan kemudian seorang wanita yang saudara laki-lakinya terjebak di tambang telah menampar petugas dengan tamparan keras. Karena dia masih percaya bahwa saudaranya masih hidup di bawah sana, dan semua orang di sini mulai menjalankan semua orang berkata kepada menteri pikiran ini, bahwa kerabat kita diselamatkan oleh petugas pikiran kita. Ketika dia melihat situasi seperti ini, dia berjanji untuk membantu mereka semua. Dan dengan bantuan presiden seorang insinyur pikiran dipanggil ke sini yang memindai dan memberitahu petugas pikiran bahwa ada 30 orang di area perlindungan di bawah yang sebenarnya adalah kebohongan besar. Seluruh pikiran hancur dan sekarang kita harus mengebor mereka sampai ke puncak. Pikiran yang sama ditampilkan saling bertarung untuk mendapatkan makanan, dan Dabi Mario mengatakan bahwa kita semua harus menghemat makanan dan makan, setidaknya sampai tidak ada bantuan untuk kita di sini. Ini 2 jam susu sehari dan beberapa kue kering. Mulai bertahan, disebut mesin bor besar sudah gila. Pergi, agar mereka bisa dihubungi dengan mengebor, tapi batunya begitu kokoh di sini. Kebetulan sang insinyur sangat kesulitan mengebornya, beberapa latihannya putus, tapi ia tetap mengebor siang dan malam. Bagi para kerabat yang orang-orangnya terjebak di bawah, camp juga diatur karena tak satu pun dari mereka mau pulang. 30 orang di daerah pengungsian yang sama, ketika mendengar suara bor, mereka semua bergembira. Adalah, bor telah berlangsung selama 12 hari berturut-turut dan bor telah mencapai puncaknya di mana daerah refugee berada, tapi nasib 30 orang ini tak enak rasanya sebab mesin bor itu berjarak 12 meter dari tempat lubang itu dibor. Bahkan tak bisa dijangkau, yaitu kerja selama berhari-hari telah benar-benar terbuang sia-sia dan sekarang makanan 30 orang ini hampir habis seluruhnya. Kini mereka punya sisa makanan sehari lagi. Insinyur yang sama juga punya semua senjatanya. Ia meletakkan, batu itu terlalu kuat dan tak bisa dibor lagi. Meskipun Mainminster berusaha meyakinkannya bahwa engkau harus membantu mereka, keluarga mereka sudah keluar. Kami berharap sangat banyak, tetapi insinyur tidak menanggapi maksudnya dan pergi dari sana. Sekali lagi insinyur datang ke Menteri Tambang dan dia mengatakan bahwa kami akan mengebor sekali lagi dan sekarang mereka mulai mengebor dari tempat lain. Karena batu padat, mereka merasa sangat sulit untuk mengebor. Semua ini, mereka semua menunggu kematian karena sudah makan berhari-hari yang lalu. Lalu ketika airnya sudah deras, maka airnya deras. Latihan kedua dari atas bor jatuh tepat di tempat yang tepat. Dia datang ke tempat bor itu berada, Titus, dan ketika mereka melihatnya, semua orang menjadi bersemangat dan harapan untuk hidup di dalam diri mereka kembali terbangun. Sekarang bagian bawah bor masuk ke area refugee dan mereka mulai memukulnya dengan keras dan bagian atas pikiran mendengarkannya dan mereka membuat catatan di mulut bor. Pesan di mana mereka menulis bahwa kita semua hidup di sini, dan ketika mereka ingin berhenti di jalan bor, mereka semua sangat senang membaca catatan, tidak peduli berapa banyak kerabat di luar sana, mereka semua meneteskan air mata karena mereka semua kehilangan harapan, tetapi mereka masih percaya.
Janji mereka akan didengar melalui media dan berita itu akan menyebar ke seluruh dunia dan sekarang orang-orang dari berbagai negara akan datang ke sini untuk membantu mereka. Sebuah tabung khusus tempat makanan dan air serta kebutuhan dikirim ke bagian bawah tabung juga terhubung ke video call oleh pasangan yang terjebak di dalam. Semua orang berbicara dengan orang-orang mereka sendiri di luar mitra yang menjadi presiden. Mereka juga berbicara dengan 30 orang dan mereka meyakinkan mereka bahwa Natal ini Anda akan merayakan dengan keluarga Anda yang membuat semua orang sangat bahagia. Sekarang, insinyur di atas membuat 3 pesawat terpisah untuk menyelamatkan 30 orang untuk mengeluarkannya, sehingga jika 1 atau 2 pesawat mogok, mereka dapat diselamatkan dari pesawat Sekarang ketiga. mereka diselamatkan, Tetapi segera pesawat mereka 1 dan pesawat 2 hancur total, sehingga mereka hancur total, dan sekarang mereka memiliki pesawat 3 yang tersisa. Saya mengalami banyak kesulitan, tetapi insinyur menyalakan pesawat lagi dan memulai pekerjaannya lagi. Tetapi sekarang masalah terbesar adalah batu yang jatuh di atas dasar tambang sekarang tergelincir menuruni lereng. Jadi Anda harus membawa mereka semua ke atas sesegera mungkin. Semua batu akan terkubur di bawah pengeboran. Dan kemudian mereka tiba di gunung yang berada di atas gunung. Ini sangat padat sehingga tidak ada pengeboran di atasnya dan insinyur berbicara dengan penambang di dalam tambang dan kemudian mereka memberitahu insinyur bahwa kita harus melakukan ledakan di bawah sana yang akan memecahkan batu. Meskipun itu sangat berbahaya, tetapi mereka tidak memiliki cara apapun lagi dan mereka melakukan ledakan di atas batu. Ini berarti bahwa bor sekarang dapat sepenuhnya dihardik pada hari ini. Mereka semua telah dihardik di sini selama seluruh hari yaitu sekitar 2 bulan dan setelah 2 bulan, kapsul NASA yang dikirim NASA untuk menyelamatkan mereka dikirim ke kapsul itu dan orang pertama siap untuk pergi ke kapsul itu. Pertama, dia sangat emosional karena dia menghabiskan 69 hari hidupnya di sini. Bersama dengannya dia masih ada dan setelah itu dia ditarik ke atas oleh kapsul. Tirai juga tiba-tiba. Jadi penambang di dalam kapsul sangat kesulitan bernapas, tapi sekali lagi kapsul ditarik ke bawah dan ditarik ke atas, sehingga pria itu keluar. Dan satu persatu 24 jam berikutnya, semua orang diselamatkan dari sini, dan jadi 30 orang ini. Mereka yang telah kehilangan semua harapan hidup diselamatkan. Setelah menghadapi kematian dengan cara ini, mereka semua menemukan arti hidup yang sebenarnya. Dan apa nilai dari karunia kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kita? Kita harus menjalani setiap jembatan dalam hidup agar kita bisa terus berlari dalam kehidupan berlari. Dengan adegan ini, kisah nyata film ini mendapatkan akhir dari cerita berikutnya yang ingin Anda dengar di film ini. Ceritakan di komentar di bawah karena saya membaca komentar Anda dan komentar sayang Anda yang terkasih.